Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Teguh Wibowo selaku dosen mata kuliah Media Pembelajaran Kimia dan teman-teman pendidikan Kimia 4B yang saya banggakan. Di sini saya Vina Nurrahmania dengan NIM 19080760035 akan mempresentasikan solusi pembelajaran online Mapel Kimia di MAN 1 Rembang dengan menerapkan blended learning menggunakan metode flipped classroom. Nah, apa sih blended learning dan flipped classroom itu? Mari kita ulas satu persatu ya. Sebelumnya, kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan kata-kata blended learning. Karena pada masa pandemi seperti ini, banyak sekolah yang sudah menerapkan pembelajaran blended learning. Jadi, blended learning adalah sebuah strategi pembelajaran yang memadukan antara belajar secara face-to-face atau bertatap muka dengan belajar secara online atau menggunakan media internet. Kemudian, flipped classroom sendiri itu adalah kelas terbalik, atau bisa diartikan sebagai strategi pembelajaran yang menggantikan ceramah tradisional dengan video atau screencast yang tersedia untuk siswa di luar kelas. Biasanya kalau pembelajaran normal bukan masa pandemi seperti ini kan dilakukan di kelas, guru menjelaskan secara langsung, kemudian diberi PR dan dikerjakan di rumah. Nah, kalau flipped classroom ini dilakukan di rumah terlebih dahulu, jadi nanti siswa bisa mengamati video yang sudah diberikan kepada guru. Kemudian di kelas nanti siswa bisa menanyakan pembelajaran yang belum dipahami dan guru memberikan evaluasi berupa pertanyaan langsung maupun kuis seperti itu. Mengapa di sini saya memilih flipped classroom dalam solusi pembelajaran kimia di MAN 1 Rembang? Karena menurut saya, flipped classroom memiliki banyak manfaat yang dapat menguntungkan antara guru maupun siswa. Di mana, menurut Brickman dan Sams, flipped classroom memiliki banyak keuntungan. Yang pertama, peserta didik dapat menyelesaikan materi yang sulit dipahami. Kemudian yang kedua, meningkatkan interaksi antar guru dan peserta didik. Yang ketiga, menciptakan suasana belajar yang kondusif. Yang keempat, peserta didik dapat belajar dengan kecepatan masing-masing. Dan yang kelima, menolong peserta didik dan guru ketika absen. Maksudnya di sini, ketika guru sedang berhalangan hadir, maka tidak usah sulit mencari pengganti hari, namun bisa diganti dengan hanya mengirimkan video, seperti itu. Nah, kalian pasti penasaran kan bagaimana sih cara melakukan metode flipped classroom itu? Di sini akan saya ulas satu persatu. Nah, tadi kan flipped classroom dilakukan di rumah terlebih dahulu. Jadi, kegiatan di rumah itu yang pertama, guru secara langsung tampil sinkronus selama 10 menit pertama dengan melakukan penjelasan singkat. Penjelasan singkat materi ini bisa awal, misalnya ibu menjelaskan tentang materi asam basa. Nah, asam apa sih dan basa itu apa sih? Seperti itu. Kemudian yang kedua, langkah-langkah belajar. Guru memberikan penjelasan mengenai langkah-langkah belajar setelah dikirimkan video. Misalnya, anak-anak, setelah ibu memberikan video pembelajaran, nanti kalian bisa mencatat poin-poin penting dari materi yang ibu sampaikan. Yang kedua, anak-anak bisa mencatat pertanyaan yang akan disampaikan pada tatap muka di sekolah nanti. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, tagihan yang harus dicapai. Nah, biasanya siswa itu disuruh mengerjakan soal yang ada di penjelasan video.
Dan yang keempat, rencana evaluasi. Rencana evaluasinya itu nanti ketika di sekolahan akan dilakukan pertanyaan secara langsung atau kuis untuk mengetes kepemahaman siswa sampai mana siswa itu paham, seperti itu. Yang kedua, mengirimkan video pembelajaran sebelum pembelajaran daring dilaksanakan. Jadi nanti videonya itu dikirimkan melalui WA atau YouTube dan di-share link, dan siswa itu nanti bisa melihat penjelasan pembelajaran yang sudah dijelaskan oleh guru. Contoh videonya akan saya tampilkan setelah penjelasan ini. Kemudian yang kedua adalah kegiatan di sekolah. Kegiatan di sekolah itu ngapain aja sih? Nah, yang pertama, guru melakukan review materi yang disampaikan di video. Nah, misalnya itu guru menjelaskan asam itu seperti ini, nak, basa itu seperti ini. Kemudian teori asam dan basa itu ada 3, ada Arrhenius, dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi, mereview materi yang sudah disampaikan dalam video. Yang kedua ada tanya jawab guru dan siswa. Kan tadi sudah dijelaskan langkah-langkahnya. Kalau ada materi yang belum jelas bisa ditanyakan. Misalnya nih, Bu, contohnya teori Arrhenius selain H2O apa sih, Bu? Nah, seperti itu. Kemudian ini kok bisa di elektronnya bisa diberikan ke asam, kayak gitu-gitu, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, guru melakukan pengecekan tugas dan memberikan evaluasi formatif dalam bentuk soal, kuis, dan pertanyaan langsung. Sebelumnya kan sudah dijelaskan nih, di rumah ibu sudah memberikan tugas, dan ketika di sekolahan tugasnya itu harus dikumpulkan, dan evaluasinya juga dalam bentuk kuis dan pertanyaan langsung sudah disampaikan sebelumnya. Kemudian yang keempat ada guru mendiskusikan hasil evaluasi pembelajaran yang telah dilaksanakan dan memberikan informasi rencana pembelajaran berikutnya. Misalnya seperti ini, menurut ibu dari kuis dan pertanyaan yang sudah ibu berikan kepada anak-anak, untuk materi asam dan basa insya Allah sudah jelas semua dan hasilnya sangat bagus, seperti itu. Kemudian rencana selanjutnya yaitu materi larutan elektrolit. Nah, seperti itu. Jadi untuk pembelajaran selanjutnya sudah disampaikan sebelumnya. Jadi siswa bisa mempersiapkan dan mempelajari materi yang akan disampaikan oleh guru. Terima kasih. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang bertanya, dipersilahkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali di mata pelajaran kimia. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Langsung masuk ke materi. Pada pagi ini kita akan belajar mengenai teori asam dan basa. Teman-teman tahu teori asam dan basa itu terdiri dari berapa? Benar, teori asam dan basa itu terdiri dari 3. Yang pertama ada asam basa menurut Arrhenius, di mana asam menurut Arrhenius adalah zat yang menghasilkan H+ atau H3O+ dalam air.
Contohnya ada HCl ketika bereaksi dengan H2O menghasilkan H3O++ Cl-. Nah, di sini terlihat bahwa zat menghasilkan H3O+ sehingga disebut asam Arrhenius. Kemudian ada basa menurut Arrhenius adalah zat yang menghasilkan OH- dalam air. Contohnya ada NH3 ketika bereaksi dengan H2O menghasilkan NH4+ OH-. Nah, di sini menghasilkan OH- sehingga disebut basa Arrhenius. Yang kedua ada teori asam Bronsted-Lowry, di mana asam menurut Bronsted adalah donor proton dan basa menurut Bronsted adalah akseptor proton. Untuk mengenal lebih jelasnya lagi, di sini saya menampilkan sebuah contoh, yaitu NH3 ketika bereaksi dengan H2O menghasilkan NH4+ OH-. Nah, mana yang bertindak sebagai asam dan mana yang bertindak sebagai basa? Mari kita identifikasi masing-masing senyawa tersebut. Jadi, yang bertindak sebagai basa adalah NH3, karena di sini NH3 menerima proton dari H2O, sehingga H2O bertindak sebagai asam. Di asam basa Bronsted-Lowry ini juga mengenal istilah asam konjugat dan basa konjugat. Apa itu asam konjugat dan basa konjugat? Jadi, basa konjugat dari suatu asam adalah spesies yang terbentuk ketika satu proton pindah dari asam tersebut, atau dapat dikatakan bahwa basa konjugat itu yang kehilangan proton. Kemudian, asam konjugat dari suatu basa adalah spesies yang terbentuk ketika satu proton ditambahkan ke basa tersebut. Jadi, asam konjugat itu mendapatkan proton. Dapat dilihat, ketika asam bereaksi dengan basa, maka akan menghasilkan basa konjugat plus asam konjugat. Di sini ada soal. Yang pertama, apakah basa konjugat dari HF, H2SO4, dan NH3? Nah, apa yo? Basa konjugat dari HF. Tadi sudah Ibu jelaskan bahwa basa konjugat itu adalah yang kehilangan proton. Jadi, basa konjugat dari HF adalah F-. Sudah paham? Karena kehilangan proton. Selanjutnya ada H2SO4. Basa konjugat dari H2SO4 adalah HSO4-. Karena kehilangan satu proton. Bisa dipahami? Nah, yang NH3 bisa dikerjakan ya. Selanjutnya ada apakah asam konjugat dari O2-, SO4-2-, dan NH3? Asam konjugat tadi apa? Iya, yang mendapatkan proton. Jadi O2- menjadi apa? Menjadi OH- karena mendapatkan proton. Seperti itu. Kemudian SO42- menjadi HSO4-. Bisa dipahami ya? Nanti untuk lebih jelasnya dipelajari lagi. Nah, bisa dilihat ya, ini pasangan konjugat dalam reaksi asam basa. Ketika asam bereaksi dengan basa, menghasilkan basa konjugat dan asam konjugat. Pasangannya, asam dengan basa konjugat dan basa berpasangan dengan asam konjugat. Untuk lebih jelasnya lagi, di sini Ibu memberikan sebuah soal, ada 6 reaksi. Nanti dikerjakan ya. Untuk pertemuan selanjutnya bisa ditanyakan yang belum jelas. Ibu kasih contoh yang pertama. HF
bereaksi dengan H2O menghasilkan F- plus H3O+. Jadi yang asam yang mana? Asam tadi apa? Donor proton. Nah, asam ini kan donor proton, jadi yang bertindak sebagai asam adalah HF. HF mendonorkan proton ke H2O, H2O mendapatkan proton dari HF. Jadi asam HF, basa H2O, dan yang basa konjugat yang mana? Basa konjugat itu yang kehilangan proton. Jadi yang F-. Kemudian asam konjugat yang mendapatkan proton berarti H3O+. Pasangannya bagaimana? HF berpasangan dengan F- dan H2O berpasangan dengan H3O+. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Untuk reaksi selanjutnya bisa dikerjakan. Baik, ini ada soal lagi, yaitu menentukan pasangan asam basa konjugat. Seperti dengan soal sebelumnya. Ada 4 soal, nanti dikerjakan dan untuk pertemuan selanjutnya dikumpulkan. Seperti sebelumnya, Ibu sudah jelaskan bahwa asam basa konjugat itu seperti apa, asam menurut Bronsted itu seperti apa, dan basa menurut Bronsted itu seperti apa. Nanti bisa diidentifikasi mana yang termasuk asam, mana yang termasuk basa, dan mana yang termasuk asam basa konjugat. Nanti dipasangkan di mana asam berpasangan dengan basa konjugat dan basa berpasangan dengan asam konjugat. Seperti itu ya. Baik, yang terakhir ada asam dan basa Lewis. Asam menurut Lewis adalah zat yang dapat menerima sepasang elektron. Kemudian basa Lewis adalah zat yang dapat memberikan sepasang elektron. Di sini contohnya ada H+ ketika bereaksi dengan OH- yang bertindak sebagai asam adalah H+ karena H+ hanya memiliki satu elektron dan OH- memiliki sepasang elektron yang diberikan kepada H+ sehingga dapat berikatan membentuk senyawa H2O. Karena asam bertindak menerima sepasang elektron, jadi di sini sebagai asam adalah H+ dan yang sebagai basa adalah OH-. Kemudian contoh yang kedua ada H+ plus NH3 menghasilkan NH4+. H+ bertindak sebagai asam karena sama seperti sebelumnya terdapat satu elektron dan NH3 terdapat sepasang elektron yang dapat diberikan kepada H+ sehingga NH3 bertindak sebagai asam. Keduanya berikatan membentuk NH4+. Seperti itu ya teman-teman. Semoga bisa dipahami. Sekian pertemuan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Tetap jaga kesehatan dan semangat belajar. Jika ada yang bertanya bisa dicatat dan minggu depan bisa ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.